Yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat yang mulia Bapak Buki Wibawa, para wakil ketua Bapak Iwan Suryawan, ini tokoh politisi yang begitu kalem saat ada interupsi. Bapak MK Iswara, ini politisi yang tampan selamanya tapi tidak pernah nakal. Dan tokoh spektakuler kita yang sangat populer di antara politisi DPRD Provinsi Jawa Barat, Bapak Ono Surono. Saya sudah tahu Pak Ono kontrak-kontrak medianya sudah banyak nanti ke depan. Saya dengan Pak KDM itu sepakat, kita fokus di pendidikan. Maka saya dengan Pak KDM itu mempunyai pemikiran yang sama. Siapa temannya gubernur? Mang Ono temannya gubernur. Mau diskusi apa lagi? Itu tuh, ngentaskan kemiskinan absolut. Bantu rakyat yang lapar cari makan. Sekolah yang rusak perbaiki. Jalan yang rusak perbaiki. Diskusi. Studi banding. Mau belajar bagaimana mengentaskan kemiskinan, studi banding. Rapat paripurna DPRD Jawa Barat ya, Kang Deddy Mulyadi akhirnya ketemu langsung sama Kang Ono Surono. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Akhirnya Kang Deddy Mulyadi langsung ya bertatap muka langsung sama Kang Ono Surono ya, bahkan disambut nih kata-kata penyambutannya kayak gini. Tonton videonya. Dan tokoh spektakuler kita yang sangat populer di antara politisi DPRD Provinsi Jawa Barat, Bapak Ono Surono. Saya sudah tahu Pak Ono kontrak-kontrak medianya sudah banyak nanti ke depan. Definisi langsung disarkasin dan definisi di roasting langsung di kandang. Seumur-umur nontonin pidato pejabat ya, baru pidatonya Kang Deddy Mulyadi yang gue dengerin dari awal sampai habis, gak pakai gua skip. Pidatonya tuh lugas, tegas ya, dan isi pidatonya itu semuanya berbobot. Ditambah kata-kata penutup pidatonya Kang Deddy Mulyadi. Nih, lu yang gak tahu, lu tonton dulu videonya. Terima kasih pada semuanya, semoga kebahagiaan menyertai kita semua. Dan saya yakin setelah kegiatan ini kita akan walk out secara bersama-sama. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sekali merdeka tetap walk out secara bersama-sama. Kata gua GAP, kayak kan? Ngelawan Kang Deddy Mulyadi mah berat, malah disindir langsung, di roasting langsung, disarkasin langsung, di kandang. Coba lu, aduh. Tapi kan gak ada yang salah dari omongannya Kang Deddy Mulyadi akan walk out semuanya secara bersama-sama. Bener kan, pada walk out habis itu kan udah kelar rapatnya. Kayak gini ya, kalau pemimpinnya, kalau gubernurnya kerja langsung nyata di lapangan, terjun langsung di lapangan gitu ya. Jadi waktu pidato itu nggak pakai teks sayang, itu teks cuma dipakai, cuma buat kata-kata sambutan nama-nama orang siapa aja gitu kan, takut salah sebut nama. Tapi selama isi pidatonya nggak ada tuh ngeliat-ngeliat teks tuh, nggak ada. Pidatonya lancar aja tuh, ngomong aja tuh terus dia. Masih nggak kelihatan cerdasnya, pinternya di mana? Ya cerdas lah, orang dia langsung nyaksiin langsung di lapangannya, dia terjun langsung, ngapain pakai kertas, kan pengalaman pribadi. Kalau kalian dengerin semua ya video pidatonya dari awal sampai akhir, itu mantep itu. Kang Deddy Mulyadi menjelaskan problemnya apa dan solusinya seperti apa, penyelesaiannya seperti apa. Jadi ada problem, ada solusi. Mantep. Gua yang kagak ikutan rapat, gara-gara nontonin tuh rapat dari awal sampai akhir, kayak berasa gua ikut ada di situ, kayak berasa ada di sidang rapat itu. Kang Deddy Mulyadi dihina tidak tumbang, malah makin maju. Beliau itu betul-betul paham apa yang terjadi pada rakyatnya, apa yang terjadi di wilayahnya. Beliau juga benar-benar mengerti apa tugasnya sebagai gubernur. Beda sama pejabat-pejabat lain yang cuma bisa ngekritik doang, yang nggak tahu permasalahannya apa, yang rapat cuma tidur, main HP, AAUU, kerja nyatanya nggak ada, tapi dapat gaji gede lagi. Gue yakin tuh orang-orang rapat yang di sana ya, orang-orang yang rapat di sana pasti nggak ada yang sadar dan gak akan ada yang kepikiran kalau kalimat penutupnya Kang Deddy Mulyadi akan seperti itu. Mari kita walk out bersama-sama. Pidatonya yang tanpa teks, penjelasannya yang gamblang karena berdasarkan pengalaman pribadi beliau yang terjun ke lapangan, penyampaian pidato yang lugas, tegas, cara public speakingnya yang bagus dan enak didengar, tidak membosankan, gak bikin ngantuk, mengerti program apa yang sedang dia jalankan, dan mengerti apa yang rakyat butuhkan. Itu udah leadership dan udah pemimpin yang top, Marco top banget dah udah itu. Andaikan semua pemimpin daerah, gubernur, wali kota, bupati, apapun itulah pemimpin-pemimpin daerah dan pemimpin pusatnya kayak Kang Deddy Mulyadi ya, wah, Indonesia nih udah maju, nggak butuh tuh nunggu Indonesia emas 2045, kelamaan. Masalahannya masih banyak kan pejabat-pejabat yang gelap mata. Katanya pejabat-pejabat negara itu mendedikasikan dirinya untuk rakyat dan bangsa negara ini, tapi nyatanya, Kang Deddy Mulyadi dihina tidak tumbang, tapi ada orang yang dipuji pun tidak pantas dipuji. Siapakah dia? Tulis sendiri di kolom komentar. Ya, aya video Mang Ono tah.
Bapak Aing ngejeng lanceukna. Bapak Aing siap. Terima kasih. Menteri Aing siap. Lanceuk Aing siap. Gimana di Aing ya? Adi Aing. Adi Aing bener. Seremnya lanceuk Bapak Aing nya. Makana mangono mimilu wae. Bapak Aing diwawancara mimilu wae di tukang. Hayang kesorot kameranya. Jadi itu harus tidak. Itu bonus uangnya jelas. Tadi saya ngambil tabungan saya 800, kemudian sapi saya lagi jual sapi hari ini, lagi laku. Dari sapi saya 50 juta kali 4, 200 juta. Ada rencana beli saham juga nggak, Pak? Eta aya si Adam diberi duit 1 miliar. Bapak Aing bonus. Kadedam Mang Ono ngadeukeutan ke injem eta meneh 100.000. Kieu, Dam. Injem deh 100 deh. Awas. Ulah dibere Dam. Mang Ono nya. Amat sia. Aing masih ometnya Dam. Ulah dibere Mang Ono nginjem. 50.000 ge ulah dibere. Ribu hiji. Kalian udah nonton belum guys? Di TV One, Ono Surono mempertanyakan anggaran 6 miliar untuk pendidikan anak nakal ke barak militer, itu uangnya dari mana? Padahal udah jelas disebutkan bahwa Pak Deddy Mulyadi selain juga mempunyai channel YouTube juga, terus juga ada anggaran dari provinsi juga dipakai untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Namun yang jadi aneh itu adalah kenapa sekelas DPRD Jawa Barat tidak tahu itu anggarannya dari mana. Kan disitulah fungsinya Anda sebagai DPRD Jawa Barat untuk untuk mempelajari nih anggarannya dari mana dan juga ikut mendukung programnya, bukan hanya mempertanyakan tanpa aksi yang jelas. Dan yang paling intinya itu adalah mau berapa miliar ataupun triliun pun kalau misalkan programnya itu untuk kepentingan rakyat dan betul-betul untuk kegiatan dan program yang nyata, itu tidak masalah daripada anggaran miliaran sampai triliunan dipakai untuk mobil dinas pejabat atau rumah dinas pejabat, bahkan dikorupsi. Nah ini yang kita sebagai rakyat tidak mau. Kalau misalkan anggaran sebesar apapun, kayak kemarin habis 3 miliar untuk kegiatan tersebut, kalau jelas itu untuk diberikan untuk kepentingan bersama dan untuk kepentingan rakyat, itu jadi masalah. Yang perlu dipertanyakan adalah kenapa DPRD Jawa Barat, khususnya dari fraksi PDIP, tidak mendukung program tersebut. Bahkan Deddy Mulyadi berani untuk mendatangi KPK untuk bekerja sama dalam mengaping program-program yang dia buat. Nah, ini saya ingin menantang nih, apakah DPRD Jawa Barat juga berani nggak, khususnya dari fraksi PDIP, datang ke KPK juga untuk mengaping nih program-program atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh DPRD. Coba nih, kalau misalkan berani nih, coba-coba datang juga dong ke KPK nih. Berani tidak? Kang Deddy Mulyadi, kok Anda seperti itu sih? Balikin uang 1,7 triliun yang Anda pangkas menjadi 500 M saja. Lihat, Mas Ono sekarang jadi ngonten tuh, minta dibalikin uang 1, T-nya. Jangan disisain 500 miliar aja. Tetapi mohon maaf ya Mang Ono Surono, saya selaku salah satu warga Jawa Barat lebih mendukung apa yang dilakukan Bapak Aing atau Kang Deddy Mulyadi. Jadi kemarin ini Mang Ono Surono itu membuat PT di akunnya sendiri. Dia mengatakan bahwa anggaran yang 1,7 T itu minta dikembalikan. Katanya Pak Deddy Mulyadi mencoret-coret sendirian tentang anggaran yang dipangkas. Kenapa sih Pak minta dibalikin? Padahal menurut berita yang beredar juga, anggaran itu dipotong karena ada pemangkasan anggaran juga dari pusat. Dan Mang Ono juga aneh, katanya kenapa rapatnya cuma 2 jam Pak Deddy Mulyadi. Lah, terus Mang Ono hoyong naik rapatnya sabaraha jam? 4 jam? Atau 8 jam? Emang gak akan ngantuk? Emang Mang Ono malah bobo? Tapi ya Pak, saya mah yakin apapun yang dilakukan oleh KDM atau Kang Deddy Mulyadi, Bapak Aing itu tidak akan sembarangan. Kalau Bapak Aing atau Kang Deddy Mulyadi itu gegabah dalam mengambil keputusan, meureun ayeuna moal mungkin jadi gubernur. Yang berarti keputusan Bapak Aing atau Kang Deddy Mulyadi memangkas anggaran dari 1,7 triliun menjadi 500 M saja itu karena mungkin dana-dana itu kurang efektif dalam penggunaannya. BTW, dengan kata-kata Pak Ono yang bilang melibatkan warga Jawa Barat tentang terkait dana 1,7 triliun ini, saya ingin bertanya Pak,
Warga Jawa Barat mana yang Bapak libatkan tentang terkait uang 1,7 triliun ini? Nah, sebenarnya ya segala kapusing yang ada di Jawa Barat ini sudah dipegang penuh oleh Pak Deddy Mulyadi atau Bapak Aing. Dan warga Jawa Baratnya sendiri pun sudah mempercayakan Jawa Barat ini kepada Pak Deddy Mulyadi. Mang Ono Surono, tolonglah Pak bekerja sama dengan pemimpin kita yang saat ini. Kalau rakyatnya aja bahagia dengan kepemimpinan Pak Deddy Mulyadi, pantas kenapa Dewan Perwakilan Rakyat daerahnya ini tidak senang? Terus sakit tuh helawet di pusat mah. Nah ini ada komentar yang bagus di netizen. Saya sebenarnya tewasaku ngomong, tewasaku maca, tapi dah lucu. Bunda, saya pernah komen buat si Ono-Ono, ulah waka kritik KDM. Baca heula eta komenan netizen, eta dibaca apa henteu. Lamun saya mah mending ada tutup akun. Aduh, aya wae. Jadi begini ya, menurut saya kalau masyarakat tentang masalah hal ABCD tentang DPR ya DPR. Jadi masyarakat itu DPR itu perwakilan dari rakyat ya. Tapi di sini terlihat yang wakil rakyat itu KDM bukan anggota DPR. Justru wakil rakyat itu Gubernur Jabar menyuarakan semua keluhan masyarakat ada di KDM tah eta. Jadi masyarakat itu butuh birokrasi, butuh loba rapat dan mau diajakan rapat. Tapi kinerja jeung kerjana KDM tuh nyata. Oke, selamat pagi untuk seluruh netizen Indonesia dan di luar Indonesia, khususnya Jawa Barat. Semoga sehat, kawal terus, ini mulai banyak yang mengguncang KDM.